Amerika harus ngebalikin keadaan kayak zaman dulu. Ngebalikin keadaan kayak zaman dolar tuh masih jadi mata uang cadangan dunia. However, it's a fact that if we stop being the world reserve currency, every single person in America gets significantly poor overnight. Dan yang harus kita ingat nih, ini segini tuh mata uang bersamanya belum. Kalau lu belakangan ini ngikutin berita, mau di TV ataupun di sosmed, gue yakin lu pasti sempat denger nih, kalau nilai dolar tuh lagi turun. Khususnya kalau di kita ya terhadap mata uang kita, terhadap rupiah. Dan ternyata pas gue cek-cek lagi, penurunan nilai dolar ini tuh ada hubungannya sama BRICS. Ada hubungannya sama aliansi negara-negara yang lagi bikin kebijakan buat ngurangin ketergantungan mereka sama dolar. Waduh, ini kan gawat banget berarti ya. Buat Amerika, gawatnya buat Amerika. Jadi ya udah kalau gitu, mohon izin buat memanfaatkan celah konten nih. Ayo langsung aja kita bahas aliansi negara-negara BRICS. Negara-negara mana aja sih sebenarnya yang ikutan nih? Dan kira-kira apa dampaknya ke masa depan perekonomian dunia? Di Learning by Googling. Oke, gue yakin di antara lu semua nih udah banyak yang tahu tentang BRICS ini. Ya minimal pernah denger lah. Jadi, BRICS atau yang awalnya namanya BRIC, nggak pakai S, mereka ini adalah kelompok kerjasama ekonomi negara-negara berkembang teratas di dunia. Nah, nama BRICS sendiri ini tuh singkatan. Singkatan dari Brazil, Rusia, India, Cina. BRIC, BRIC. Awalnya mereka doang nih, 4 negara ini nih. Terus nyusul ikutan juga Afrika Selatan. Baru tuh di situ namanya jadi BRICS. Brazil, Rusia, India, China, sama South Africa. BRICS. Dan sebenarnya istilah BRIC ini tuh awalnya dicetusin di tahun 2001 sama Jim O'Neill, ekonom dari Inggris. Waktu itu Jim O'Neill ini nih ngelihat ada 4 negara berkembang yang punya potensi ekonomi bagus dan diprediksi di tahun 2050 nanti mereka nih bakal nyaingin ekonomi negara-negara maju yang masuk anggota G7. Jadi sama dia udah kelihatan tuh, 4 ini proyeksinya kuat banget nih, potensinya kuat banget. Tapi ternyata walaupun proyeksi soal BRIC ini tuh udah digagas dari tahun 2001, tapi 4 negara ini, mereka nih bisa dibilang baru bener-bener ketemunya tuh di tahun 2006. Waktu itu Menteri Luar Negeri masing-masing negara ini nih, mereka nih ngadain pertemuan di sela-sela rapat PBB. Dan pertemuan mereka ini kemudian ngehasilin kesepakatan KTT BRIC pertama. Dan KTT pertamanya ini sendiri akhirnya digelar di tahun 2009 di Rusia. Terus tahun kemudian di tahun 2010 anggota BRIC nambah 1 lagi nih. Jadi nambah Afrika Selatan. Dan disitulah namanya berubah dari BRIC jadi BRICS. In 2011, the 4 countries wanted to expand their economic reach to the African continent, so they invited South Africa to join their fold. Kalau menurut Forbes, kenapa BRICS ini dalam perkembangannya tuh bisa berpengaruh banget di ekonomi global? Itu alasannya nggak lain karena pasar negara-negara BRICS ini nih basicnya emang gede banget. Ya gimana nggak gede? Negara-negara BRICS ini nih, kalau populasi mereka di total, itu aja udah mencakup 40% total populasi dunia. Cuma 5 negara loh ini loh, tapi bisa nge-cover 40% total populasi di bumi. Dan ini nih kalau kita bandingin sama negara-negara maju yang ngedominasi ekonomi global, kalau kita bandingin sama total populasi negara-negara G7 tadi, itu tuh jumlah populasi mereka tuh cuma sekitar 30% dari total populasi dunia. Dan ini dengan jumlah negara yang lebih banyak ya, cuma 30%. Tadi BRICS cuma 5 negara, nyampe 40%. Gila ya BRICS ya. Makanya pantas ya Jim O'Neill dulu sampai bilang kalau aliansi BRICS ini nih bakal bisa nyalip dominasinya G7. Ya potensinya emang ada soalnya loh. Nah itu tadi sejarah pembentukan BRICS ya, sama prediksi potensi yang mereka punya. Dan setelah sekian lama, aliansi BRICS ini lagi rame lagi nih diomongin. Setelah mereka berencana buat bikin mata uang baru, buat jadi alat tukar perdagangan antar negara mereka. Kenapa pengen bikin uang baru? Jadi gini nih, kayak yang kita tahu, sampai sekarang US dollar tuh kan masih jadi mata uang yang paling populer ya buat transaksi internasional. Nah, buat ngurangin ketergantungan mereka sama dolar, para anggota BRICS ini nih dikabarkan sepakat buat segera membuat mata uang baru. Mata uang yang khusus dipakai buat transaksi antar negara-negara BRICS aja nih. Dan sebenarnya, ide buat bikin mata uang khusus anggota BRICS ini tuh udah diusulin dari lama loh. Kalau menurut Reuters, ide buat bikin mata uang baru buat nandingin dolar Amerika tuh udah digagas dari tahun 2009. Atau berarti ini kan udah dari waktu KTT BRIC pertama dilaksanakan ya. Dan gilanya nih, waktu itu wacana ini tuh bahkan bikin nilai tukar dolar tuh sempat ngalamin penurunan. Baru wacana aja dolarnya udah ketar-ketir loh. Gimana kalau beneran kejadian coba?
the dollar becomes too weak, it has the potential to have a catastrophic impact on the American economy. I don't want to be overly dramatic, but I think I will use the word doomed in the long term. Kalau menurut Pavel Nyazev ini dia nih wakil direktur dari Departemen Perencanaan Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Rusia. Panjang amat nama departemennya ya. Nah, kalau menurut dia, mata uang baru ini tuh nantinya bakal dipakai buat menuhin kebutuhan transaksi negara-negara BRICS aja. Dan mata uang yang baru ini juga nantinya dia nih bakal pakai mata uang negara masing-masing anggotanya buat jadi acuannya. Atau ini simpelnya gini deh nih. Biasanya negara di dunia ini kan bakal punya cadangan uang dalam bentuk mata uang yang bisa dipakai buat transaksi internasional ya. Dan dalam hal ini ya kebanyakan dolar Amerika. Dan jumlah dolar Amerika di negara tersebut itu tuh bakal mempengaruhi seberapa tinggi atau seberapa rendahnya nilai tukar mata uang negara tadi dibanding sama negara-negara lain. Nah, lu kebayang gak nih nantinya nih, kalau mata uang khusus negara anggota BRICS ini nih udah dirilis, mereka nggak bakal pakai lagi tuh dolar sebagai cadangan devisa. Enggak tuh, udah nggak bakal begitu. Gimana? Perlu gue ulang bilang dolar ketar-ketir? But now the BRICS nations, Brazil, Russia, India, China, and South Africa have announced plans to develop a new currency. Their goal is to reduce reliance on the US dollar and other Western currencies as well, and protect themselves from international pressure. Dan masih menurut Pavel Nyazev, kebijakan ini tuh diambil nggak lain ya buat nge-support perekonomian masing-masing negara anggota BRICS. Soalnya selama ini kan kalau menurut dia, negara-negara barat, khususnya di sini Amerika Serikat, mereka tuh udah terlalu banyak diuntungkan, bahkan buat hal-hal yang sebenarnya Amerikanya nggak terlibat secara langsung. Ya gimana nggak diuntungin coba Amerikanya nih? Lu bayangin aja nih, buat setiap transaksi internasional, dolar tuh bakal dipakai terus sebagai alat tukar. Padahal Amerikanya sendiri, kadang mereka tuh nggak ikutan di transaksi itu. Mereka nggak terlibat sama sekali di kesepakatan atau kerjasama ekonominya. Tapi gara-gara transaksinya pakai dolar, tetap dapat untungnya nih Amerika di sini. Ini kan cukup kampret ya. Makanya dengan adanya mata uang baru ini, harapannya nanti negara-negara aliansi BRICS ini mereka tuh jadi lebih untung. Karena udah nggak tergantung lagi sama dolar nih. Jadi ya bener-bener manfaatnya tuh dirasain sama mereka-mereka aja udah. Nggak ada tuh di situ Amerika ikut ngerasain manfaatnya. Nggak ada. Oh iya, tambahan dikit nih. Menurut beberapa sumber, rencananya mata uang BRICS ini juga bakal jadi mata uang digital yang nerapin sistem blockchain. Ini buat yang main kripto harusnya udah nggak asing ya sama istilah blockchain ini ya. Jadi dengan nerapin sistem blockchain, dipercaya transaksi antar negara BRICS ini nantinya bakal jadi lebih cepat, lebih aman, dan lebih murah. Dan kabar terbarunya nih, sampai gue bikin video ini, disebut keputusan tentang penerapan mata uang ini tuh bakal dibahas di pertemuan negara-negara BRICS di bulan Agustus nanti nih. Gimana nih menurut lu nih, bakal jadi apa enggak nih mata uang barunya nih? Silahkan komen. Ya walaupun penerapan mata uang baru ini belum pasti, tapi yang pasti makin kesini, aliansi dagang BRICS ini tuh ternyata makin narik minat berbagai negara di dunia. Bahkan kalau menurut Forbes, beberapa negara kayak Argentina, Arab Saudi, Turki, Mesir, sampai Iran, itu mereka tuh udah ngajuin diri buat jadi anggota BRICS. Mereka ngerasa kalau kerjasama bareng negara-negara BRICS ini tuh bakal lebih menguntungkan dibanding harus terus bergantung sama Amerika Serikat. Dan ya sebenarnya tren banyak negara pengen join BRICS ini tuh nggak mengherankan ya. Soalnya, kalau menurut Silk Road Briefing, di tahun 2022 aja, negara-negara BRICS tuh mampu ngumpulin pemasukan sampai 162 miliar US dollar. Dan angka ini kemungkinan bisa terus meningkat ke depannya. Jadi ya magnet banget nih buat negara-negara lain nih pemasukan ini nih. Dan yang harus kita ingat nih, ini segini tuh mata uang bersamanya belum ada loh. Gimana nanti kalau sampai udah ada coba? Wih, gila. Kalau mata uang barunya belum ada, terus sekarang transaksinya pakai uang apa? Nah ini nih, jadi walaupun mata uang BRICS-nya tuh masih belum ada, masih belum direalisasikan, tapi negara-negara BRICS ini tuh udah sepakat buat melakukan transaksi pakai mata uang negara-negara mereka. Misalnya nih, Brazil nih mau beli barangnya Cina, ya mereka bayarnya harus pakai yuan, perhitungannya harus pakai yuan. Dan ini ternyata bikin kedua negara yang lagi bertransaksi ini tuh jadi lebih untung loh. Karena kan balik lagi ya, mereka di sini nggak perlu pakai perantara dolar kan. Dan karena negara-negara BRICS tuh emang punya komoditas di sektor yang krusial, kayak energi sama tambang,
Jadinya ya mau nggak mau negara lain tuh harus sedia mata uang lain selain dolar. Harus sedia mata uang negara-negara BRICS kalau mau kerjasama dagang sama mereka. Kebayangkan lu ya, seberapa banyak dolar yang bakal nggak kepake karena perdagangan internasional tuh udah nggak harus pakai dolar. Ini harusnya emang videonya judulnya dolar ketar-ketir ini ya. And in the past year, the share of the dollar and the euro transactions on the Russian market has declined. Meanwhile, the yuan overtook the US dollar as the most traded currency on the Moscow exchange last month, with a market share of close to 40% of trading volume. Nah, terus tadi kan di awal kita sempat bahas juga ya. Jim O'Neill yang di tahun 2001 bilang kalau BRICS ini bakal mampu nyaingin G7 di tahun 2050 nanti. Nah, ternyata prediksi Jim O'Neill ini salah ya. Salah kenapa? Ya gimana nggak salah coba? Masih menurut Silk Road Briefing, saat ini pemasukan negara-negara BRICS tuh udah menyentuh lebih dari 30% dari total pendapatan seluruh negara di dunia. Dan ini tuh berarti mereka udah ngelewatin total pendapatan negara-negara G7 loh. Yang sekarang berkontribusi cuma sekitar 30% dari total pemasukan global. Ini kan gila ya, diprediksi baru bisa ngelewatin G7 di tahun 2050, tapi di tahun 2020-an ternyata udah berhasil. Udah dilewatin tuh sama mereka di tahun 2020-an. Lebih cepet berapa tuh? 30 tahun jir berarti. Edan. Terus nih, dari beberapa sumber yang gue baca juga, walaupun banyak pihak yang masih skeptis mata uang baru BRICS ini bakal direalisasikan, apalagi wacananya aja kan udah lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Tapi ternyata tetap, wacananya aja itu tuh udah ngasih dampak buruk ke perekonomian Amerika Serikat. Baru wacana loh ini loh, baru rencana bikin mata uang baru aja udah ada dampaknya ke Amerika. Gimana kalau beneran jadi coba ini loh. Tapi ya gimana nggak berdampak coba? Gara-gara ini Amerika tuh jadi makin ditinggal sama negara-negara yang selama ini jadi mitra bisnis mereka. Khususnya mitra-mitra dari negara berkembang kayak Brazil sama India. Misalnya kita lihat aja nih India nih. Negara yang sekarang punya populasi terbesar di dunia. Ini kan pastinya mereka jadi target pasar yang ideal banget ya. Pasti diincar banget tuh pasar India sama Amerika. Tapi sekarang Indianya mereka malah merapat ke Cina. Ya udah, hilang satu tuh lahan potensialnya Amerika. Atau contoh lain deh nih, Brazil nih misalnya nih, Brazil. Walaupun selama ini Brazil tuh dikenal sebagai negara yang korup, tapi banyak pihak yang percaya kalau Brazil bakal lebih baik di tangan presiden barunya. Di tangan Presiden Lula. Nah, waktu kondisi Brazil dianggap bakal membaik begini, Brazilnya malah milih beraliansi sama Cina. Jadi sekali lagi, Cina di sini dapat potensi besarnya Brazil nih. Bye-bye Amerika. Dan gara-gara ini, kalau menurut Valutainment, di Amerika sendiri sekarang jadi banyak yang beranggapan kalau Amerika harus ngebalikin keadaan kayak zaman dulu. Ngebalikin keadaan kayak zaman dolar tuh masih jadi mata uang cadangan dunia. Bener-bener harus dibalikin kayak dulu. Kalau sampai gagal, dibilangnya, semua orang di Amerika akan menjadi miskin dalam semalam. Anjir, sama orang Amerika dianggapnya segitunya ya efeknya ya. We need a new president, because I don't think Joe Biden seems awfully worried that the dollar is no longer becoming the world reserve currency. You can say that it wasn't a good idea for us to become the world reserve currency. However, it's a fact that if we stop being the world reserve currency, every single person in America gets significantly poor overnight. Nah, yang menarik buat kita nih, kalau menurut South China Morning Post, Indonesia, kita, yang juga merupakan salah satu negara berkembang yang jadi anggota G20, disebut Indonesia juga udah mulai ada sinyal-sinyal bakal mendekat ke aliansi BRICS. Terus selain di Indonesia, di Asia Tenggara juga ada Thailand sebenarnya yang mulai ngajuin diri buat join sama aliansi BRICS. Bahkan nih ya, kalau menurut Silk Road Briefing, kalau nantinya negara-negara yang ngajuin diri buat join BRICS ini jadi gabung, mereka jadi anggota BRICS beneran, BRICS tuh bakal jadi aliansi dagang terbesar yang punya lebih dari 50% total pendapatan global. Dan aliansi ini juga bakal megang 60% cadangan minyak dunia. Mati gak tuh? Tapi ya yang perlu diingat, walaupun punya potensi besar, aliansi ini nantinya juga bakal punya tantangan yang gak kalah besar nih. Tantangan yang gak kalah penting nih. Soalnya ya kayak yang kita bahas di awal, BRICS ini, mereka ini kan aliansi negara-negara berkembang ya.
Nah, calon-calon anggotanya juga ya pastinya negara-negara berkembang lah. Dan kalau sampai mereka join, buat menuhin kebutuhan kerjasama dagang ini, pastinya kan diperlukan komitmen yang serius banget dari negara-negara anggotanya. Dan yang gue maksud komitmen di sini tuh mulai dari pembuatan regulasinya sampai pemenuhan infrastrukturnya. Semuanya harus dimaksimalkan demi akses ke pasar global yang lebih layak. Nah, negara-negara berkembang yang mau join ini, mampu gak nih mereka menuhin ini? Karena kan kalau nggak mampu, takutnya malah jadi beban aliansi ya. Terus terakhir nih, BRICS ini juga sebenarnya nggak lepas dari kontroversi nih. Banyak banget pihak yang nggak yakin aliansi ini bakal bertahan lama. Karena dianggapnya ini tuh bakal cuma nguntungin beberapa pihak aja nih. Khususnya di sini Cina. Terus isu-isu lain di antara negara anggotanya, kayak misalnya konflik antara Cina sama India, itu juga jadi salah satu alasan banyak orang yang skeptis sama aliansi ini. Ini lu inget kan ya konflik dua negara ini ya? Makanya TikTok di-ban di India tuh inget kan ya? Ini mantap, celah marketing di saat akhir. Ya tapi kalau dibilang aliansi ini bakal gagal karena cuma mentingin kepentingan beberapa anggotanya doang, menurut gua enggak sih. Kalau menurut gua semua negara yang join di sini pasti mereka juga punya kepentingan masing-masing kan. Nggak Cina, nggak India, nggak Rusia, nggak semuanya lah. Jadi kan tinggal gimana nyari keputusan yang bisa nguntungin semua aja kan. Karena ya nggak mungkin lah satu negara mau join kalau untungnya tuh buat pihak lain. Kayak misalnya untungnya buat Cina, mereka nggak dapat untung. Ya ngapain join kalau begitu? Dan terus balik lagi juga, tetap gue ngelihatnya mereka nih kayaknya mikirnya mending kita kerjasama kayak gini aja. Daripada nguntungin Amerika terus kan. Tapi ini kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah menurut lu BRICS itu aliansi yang menjanjikan? Atau lu percaya BRICS ini umurnya nggak akan lama? Yang mana nih kira-kira nih menurut lu nih? Ya kalau gue sih sejujurnya nggak sabar ya. Gue pengen lihat tuh BRICS ini bakal ngebawa perubahan yang sesignifikan apa sih dengan mata uang yang baru ini. Kalau sampai nanti beneran direalisasikan nih idenya nih, gue tuh pengen lihat itu. Tapi kalau lu gimana nih? Silahkan komen. What other nations are considering doing the same? And could we see other countries around the world joining the BRICS nations? It's possible, but I think they have to prove themselves first before others are going to line up. Oke, sekian Learning by Going kali ini tentang BRICS. Aliansi negara-negara berkembang yang cukup bikin Amerika ketar-ketir nih kelihatannya nih. Kalau lu merevisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin nggak di video, bisa tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.